warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وهو أصدق القائلين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak macam anugerah kepada kita. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita dan sangat tak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menantang kita di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kau berani-beraninya manusia yang menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka sekali-kali kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan yang mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki dahulu di zaman Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba yang hidup ribuan tahun, yang mana umurnya ini dihabiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la maksiata walau tarfat ainin. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedip mata. Jadi zaman dahulu itu, Pak, hamba Allah itu udah umurnya panjang-panjang, 5.000, 1.000, 1.500 umurnya zaman dulu, 500 tahun. Badannya tegap-tegap, tinggi-tinggi, gede-gede. Setelah itu ibadahnya lama-lama, sujud bertahun-tahun. Zaman dulu seperti itu. Kalau kita, masya Allah, kalau kita sholat sehari 5 kali, itu pun cuma 5 menit. 5 kali 5 berarti 25 menit. Udah gitu kagak husul lagi. Baru Allahu Akbar, tahu assalamualaikum. Udah selesai sholat. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ketika hamba Allah Subhanahu wa taala yang umurnya ribuan tahun ini setelah menggunakan seluruh umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kelak di yaumil mahsyar, ketika setelah selesai semua pertimbangan-pertimbangan amal semuanya telah selesai, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba ini, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang satu ini ternyata hamba yang jenisnya banyak usul. Dia usul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukankah selama ini saya sudah ibadah dan saya tidak pernah maksiat kepada-Mu, ya Allah? Walaupun sekedip mata saya tidak pernah bermaksiat kepada-Mu, ya Allah.
Lalu mengapa engkau masukkan aku ke dalam surgamu dengan asbab rahmat bukan asbab malu? Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, baiklah kalau begitu mari kita hitung nikmat ini. Lalu dihitunglah seluruh amal ibadahnya ini, lalu ditimbang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya mata. Ditimbang, ternyata ibadah dia selama 500 tahun ini tidak mampu membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya mata. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada pada diri kita ini adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta, tanpa kita usul, Allah Subhanahu wa taala kita lahirkan dalam keadaan iman, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam Islam. Ini adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang maksudnya, wahai para sahabatku, engkau ataupun aku tidak akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita. Bahkan aku, kata Rasulullah SAW. Lalu apakah yang menyebabkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya kita dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah semata-mata atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada lafaz la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Maka kita sebagai makhluk yang lemah ini sudah sewajarnya, sudah sepantasnya menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada pimpinan kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena asbab beliaulah, karena barokah beliaulah sampai saat ini, asbab dari tetesan keringat beliau, asbab dari tetesan darah beliau, asbab dari pengorbanan harta diri dan waktu beliaulah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita mengenal daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan beriman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya para manusia. Di dalam bahasa Arab al-insan di sini maknanya kulul insan. Jadi bukan hanya manusia yang membaca Al-Qur'an, bukan hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi al-insan di sini memasukkan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti bayi yang terakhir lahir sebelum hari kiamat. Lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bersumpah menggunakan atas nama masa bahwa seluruh manusia ini adalah makhluk yang merugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, raja-raja rugi, presiden rugi, satpam rugi, buruh rugi, semua rugi, masuk semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka kalau Syekhuna, guru saya dulu berada di pondok, menakar kualitas seseorang manusia ini salah kalau menakarnya dengan barometer status sosial. Kalau dia pejabat berarti dia mulia, kalau dia rakyat jelata berarti dia hina. Ini salah. Kalau dia kaya dia mulia, kalau dia miskin dia hina. Ini salah. Maka menakarnya dengan apa? Barometernya sudah di bawah, yaitu
Sejauh mana dia mengikuti cara Rasulullah SAW dalam menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ukurannya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kaya, banyak harta, apakah tercela? Tidak. Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya di zamannya. Nabi Sulaiman orang yang paling tinggi status sosialnya di zamannya. Nabi Sulaiman itu raja di zamannya. Bala tentaranya bukan Polri TNI, bala tentaranya manusia dan jin. Tambangnya bukan Freeport Papuanya, tambangnya nambang emas kemudian dari dasar laut. Itu Nabi Sulaiman kekayaannya. Nabi Sulaiman fasih berbicara kepada bahasa-bahasa selain bahasa manusia. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman saat itu, harta-harta yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman saat itu, kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman saat itu, justru menjadikan Nabi Sulaiman, membawa Nabi Sulaiman menjadi orang yang paling zuhud di zamannya. Menjadi orang yang paling mulia di zamannya, yang paling Allah cintai di zamannya. Sebaliknya, kita sudah dengar ceritanya di dalam Al-Quran, sudah sering diulang-ulang. Qarun, Fir'aun, Haman. Qarun, orang yang paling banyak hartanya di zamannya. Fir'aun, orang yang paling powerful, paling gagah di zamannya. Sampai-sampai ketika dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling hebat di zamannya, karena tidak ada orang yang di atas dia, akhirnya dia mengaku Tuhan. Ketika orang itu sudah merasa, maka naudzubillah min dzalik, bisa-bisa dia mengaku Tuhan. Maka hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, justru ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Fir'aun berupa harta, jabatan, kekayaan, kekuasaan, kesehatan badan. Yang dikatakan sebelum Nabi Musa yang mendatangi Fir'aun ini tidak pernah sakit. Jadi dia tidak pernah sakit Fir'aun ini. Nah, ketika fasilitas yang begitu hebat Allah SWT berikan kepada Fir'aun, justru menjadikan Fir'aun menjadi orang yang paling celaka di zamannya. Bahkan saking celakanya Fir'aun, orang zaman sekarang gak ada yang kasih nama anak Fir'aun. Fir'aun bin juga gak ada yang sekarang. Ataupun Qarun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan oleh para imam tasawuf, bahwa yang menakar zuhud ini bukan dari penampilan. Menakar zuhud ini bukan dari ukuran harta. Zuhud itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Zuhud itu tempatnya di hati. La ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka kita ini gak bisa ngomong antum ini sombong banget, antum ini cinta dunia, antum ini itu ukurannya hati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi hati kita. Rasulullah SAW bersabda, nahnu nahkumu bil-dhahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita di dunia ini nahkumu bil-dhahir. Kalau zahirnya orang itu sudah Islam, zahirnya sudah sholat, zahirnya sudah berikrar bahwa dia adalah orang yang beriman, maka kita hukumi zahirnya bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Dia memiliki hak atas kita dan kita memiliki hak atas dia. Apabila dia sakit kita jenguk, apabila dia mengundang kita wajib datang, itulah haknya yang harus kita tunaikan kepada dia. Apabila dia susah, kita wajib bantu. Selebihnya wallahu yatawalla as-sarair, urusan hati itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tertibnya dalam hablum minan nas. Berhubungan dengan manusia seperti itu caranya. Mau kembali ke firman Allah Subhanahu Wa Taala yang baru saya baca, itu ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini adalah kunci surga. Tanpa iman mustahil masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kunci surga. Maka anugerah yang terbesar di dalam kehidupan seorang manusia adalah ketika seseorang diberi nikmat yang namanya nikmat iman. Nikmat iman ini di atas nikmat sehat, di atas nikmat mal. Nikmat mal ini yang paling bawah, nikmat harta. Orang tua punya harta banyak, tapi kalau dia punya diabetes setiap hari,
Ya nggak berguna katanya. Mau makan sate nggak bisa kolesterol. Itu banyak nih, mau bilang apa semua, gedung berjejer, rumah di mana-mana. Mau makan sate nggak bisa kolesterol. Mau minum teh nasi gula nggak bisa diabetes. Semua susah. Mau tidur dikit, syarat kejepit. Kasurnya tebal padahal. Tidur di hotel bintang 5 bisa. Tapi mau apa-apa susah. Kenapa? Karena tidak ada nikmat sehat. Punya nikmat harta bonus tambah lagi sama nikmat sehat. Tapi percuma kalau punya nikmat sehat, nggak punya nikmat iman. Mengapa demikian? Karena seseorang yang tidak memiliki iman, mati tidak membawa iman, ini bukan hal sederhana. Ini hal yang luar biasa. Maknanya apa? Dia akan menemui kesulitan yang ribuan kali lipat sulit dia di dunia, yakni kehidupan ketika di akhirat. Dia akan celaka selama-lamanya. Ini kalau mati gak beriman, Masya Allah. Celakanya bukan sampai 2 hari, ya. Celakanya selama-lamanya. Sebaliknya orang yang beriman meskipun dia di dunia hina, meskipun dia di dunia miskin, dia di dunia gak dikenal oleh orang, gak punya apa-apa, motor gede-gede, knalpotnya mau copot misalnya, tapi dia memiliki iman dan mati membawa iman, maka pada hakikatnya dia adalah hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan akan menjadi raja di akhirat dan memiliki segala-galanya meskipun bukan waktunya di dunia untuk mendapatkan hal itu. Maka inilah pentingnya nikmat iman. Di atas di bawah nikmat iman, nikmat sehat. Sedikit membahas nikmat sehat, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau, buruknya manusia ini, umumnya manusia adalah menganggap sesuatu itu nikmat apabila sesuatu itu diberikan secara istimewa. Contohnya seperti apa? Teman-temannya pada nggak punya motor, tiba-tiba dia punya motor, itulah nikmat. Dikasih uang 100 juta, itu nikmat. Jadi hal-hal yang datangnya jarang dan istimewa itulah nikmat. Itulah definisi manusia. Dan ini adalah definisi yang salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari kita dapatkan itu adalah nikmat. Nah, manusia ini dikatakan di dalam makalah Arab al-insan maka khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya lupa dan salah. Nah, karena saking sering Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih nikmat matahari tiap hari, dia lupa kalau itu nikmat. Karena setiap hari Allah kasih oksigen, keluar masuk, dia lupa kalau itu nikmat. Tiap hari Allah kasih nikmat anggota tubuh yang sempurna, tangannya bisa bergerak, matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, tangan bisa merasakan. Karena setiap hari Allah kasih, dia lupa bahwasanya itu adalah nikmat. Coba ini Pak, kalau kita disuruh bayar Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba ente bayar nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala bayar matahari dari Anda lahir sampai sekarang. Apakah mampus kita disuruh bayar? Nah, kadang-kadang kita ini lupa kalau itu adalah nikmat. Ada di sini yang matanya boleh saya tukar dengan duit 15 miliar. Gak ada yang salah ya. Berarti mata kita lebih mahal dari 15 miliar. Berarti kita ini kemana-mana ngebawa lebih dari 15 miliar. Seharusnya kita bersyukur ya. Tiap hari makan nasi uduk. Itu juga nikmat walaupun cuma nasi uduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan sebutir nasi uduk ke mulut kita itu saja melewati banyak proses. Ngapain banyak proses. Belum yang nanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan banyak orang untuk nanam padinya, belum pupuknya, belum mataharinya lagi, nanti belum masaknya lagi untuk harus datangin kompor, datangin gas, untuk datangin gas ke satu pabrik kompor harus banyak orang lagi. Jadi untuk mendatangkan satu nikmat saja ini melewati banyak proses. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Setelah itu orang yang beramal soleh, punya iman tanpa amal soleh ini berat sebelah. Karena untuk menjaga iman itu harus disertai dengan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, faman arada ayyuzahzaha 'anil nar wa dukhila al-jannah faltaqi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi untuk selamat dari neraka dan masuk surga,
kuncinya itu adalah membawa iman, dan dalam rangka menjaga iman ini harus disertai dengan amal soleh yang istiqomah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, kita harus sering-sering saling mengingatkan dalam perkara kebenaran. Mengingatkan orang agar beramar ma'ruf dan mengingatkan orang agar meninggalkan perkara yang mungkar. Di zaman Rasulullah SAW dahulu bukan tidak ada perkara mungkar. Perkara mungkar itu ada di zaman Rasulullah, tetapi tidak tidak semenarik sekarang. Tidak di mana-mana ada perkara mungkar. Di zaman Rasulullah ada perkara mungkar, tetapi ada orang-orang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencegah perkara mungkar itu tersebar. Ada orang-orang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan kebaikan di zaman Rasulullah. Asbab pengorbanan itulah alhamdulillah kita di Indonesia ini kenal agama Islam. Kalau mereka tidak berhijrah hanya diam di Mekah dan Madinah saja, mana mungkin kita mengenal yang namanya Islam. Maka inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, perintah berdakwah. Ad-dakwah ini kata Kiai Uzairon, ad-dakwah umul hasanat. Dakwah ini adalah induknya kebaikan. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada kebaikan, karena tidak ada orang yang mempromosikannya. Kenapa ada HP, kenapa ada iklan, ada sampo, kenapa ada motor? Karena ada orang yang mengiklankannya, mempromosikan, ada TV dibicarakan dari rumah ke rumah tuh sales tuh siang-siang panas-panas dari rumah ke rumah, nawarin sampo, nawarin produk baru. Begitu juga dengan agama. Agama ini sudah sunnatullahnya sampai kepada kita karena ada orang yang mendakwahkan. Begitu pula apabila kita ingin menjaga agama ini, menjaga iman ini, menjaga amal soleh ini istiqomah pada diri kita dan anak turun kita, sudah seharusnya kita amalkan perintah Allah, yaitu amalan dakwah. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bis sabr. Inilah kunci yang terakhir. Wa tawassaw bis sabr, menjaga iman, menjaga amal soleh, umul hasanat. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersabar. Imam Ghazali mengatakan sabar ini ada 3. Yang pertama, sabar fi ta'atillah, sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah jadi sunnatullahnya bahwasanya manusia ini kadang semangat, kadang enggak semangat, kadang enggak semangat, itu wajar. Habis dengar khutbah Jumat, pulang berapi-api, semangat, seakan-akan akhirat ada di depan mata. Pengen mati itu suruh khotimah, tapi udah lewat 2 hari, 3 hari, udah hilang, lupa. Makanya beramal soleh, mempertahankan iman dan berdakwah ini butuh kesabaran. Sholat, bangun sholat subuh, jam 4 dingin-dingin ngambil air wudhu, ini juga butuh kesabaran. Sedekah setiap hari, semua amal soleh ini butuh yang namanya kesabaran. Yang pertama berarti as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, as-sabru an maksiatillah atau an maharimillah, sabar di dalam menahan diri dari menjauhkan diri dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang sifatnya ta'abbud, yang sifatnya seperti sholat, zakat, itu insya Allah semua orang yang beriman, semua orang yang Islam itu kuat menjalankannya. Tapi kalau ibadah yang sifatnya menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan telinga dari melihat perkara yang haram, menjauhkan mata dari melihat perkara yang haram, menjauhkan telinga dari mendengar perkara yang haram, menjauhkan kaki dari melangkah ke tempat perkara yang haram, ini harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita akan Allah Subhanahu wa taala tolong agar diri kita terjaga dari seluruh perbuatan maksiat, perbuatan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam Al-Qur'an tidak pernah berbuat kesalahan hanyalah para nabi dan rasul, yaitu orang-orang yang maksum. Mereka ini manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari perbuatan dosa. Yang terakhir, as-sabru anil bala, sabar dari segala bentuk ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selagi kita hidup di dunia.
Allah Subhanahu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat." Selagi kita hidup di dunia, pasti Allah Subhanahu uji kita dengan yang pertama yang namanya wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan yang namanya rasa takut, rasa khawatir besok mau ngapain, khawatir akan masa depan, khawatir akan hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, untuk menangis itu semua adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-ju' dan Allah Subhanahu wa taala akan uji kita selagi kita hidup di dunia dengan yang namanya al-ju', rasa lapar. Nah, akhirnya banyak orang di luar sana Pak, karena tidak kenal Allah, karena jauh dari Allah, tidak kuat menahan lapar, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk mengisi perutnya. Nah, untuk bilang tadi akhirnya kurang terus kurang. Pejabat-pejabat yang korupsi itu Pak, bukan mereka tuh gak punya duit. Pejabat-pejabat yang korupsi itu bukan mereka gak pinter, kurang apa mereka S-nya banyak betul tuh. Misalnya Pak Udin, SKG, SSS, hukum banyak betul S-nya tuh. Hartanya di mana-mana, duitnya di mana-mana, tapi kok masih korupsi, masih melanggar etika pejabat. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting itu tadi iman, amal soleh, takwa. Setelah itu yang terakhir, wal nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Dan yang terakhir akan Allah Subhanahu wa taala uji kita ini dengan naik turunnya ekonomi. Kadang miskin, kadang kaya, roda ini selalu berputar di dunia, kadang kita ke atas, kadang kita di bawah. Itu adalah ujian. Yang terpenting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya itu murni kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.